Hah? Aku ada di mana? Kau berada di tempat yang krisis akan kehidupan. Kenapa tempat ini krisis kehidupan? Kenapa aku dikirim ke sini? Dan apa sebenarnya tujuanmu? Dahulu, tempat ini memiliki kehidupan yang normal, aman, dan damai. Semua makhluk hidup tanpa menyimpan rasa kecurigaan akan bahaya yang akan mendatang. Sampai pada akhirnya, raja dari segala monster memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan tempat yang damai itu. Dampak buruknya bisa kamu lihat di sekelilingmu. Aku ingin kau membuat kehidupan lagi di sini, bagaimanapun caranya. Di hari pertama, aku berada di tengah pegunungan es. Aku berjalan, 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 lalu aku mati. Ini ngonten bisa serius dikit gak sih? Di sini aku buat word baru lagi. Aku berjalan, upaya untuk menghemat hunger barku. Aku lanjut berjalan, berjalan, lalu aku mati. Enggak, itu klip yang tadi. Aku berjalan sampai akhirnya menemukan goa. Di bawah sini ada mine shaft gak ya? Ntar kalau nggak ada, sama aja buang-buang nyawa. Tapi kalau misal ada, bagus sih. Ada sumber kayu. Tapi kalau misal mati gimana? Tinggalin aja lah. Aku mutusin buat masuk. Ya sayang aja rasanya kalau ngelewatin gua ginian. Siapa tahu di dalamnya ada mine shaft. Sip, hati-hati, di depan ada zombie. Kita gocek dulu. Nah, itu di bawah kenapa terang banget ya? Di kanan ada creeper. Coba kita lihat di sini. Wih, beneran mine shaft dong. Wih, let's go, langsung nemu mine shaft cuy. Minggir lo anjing. Aku bahagia banget, soalnya di Overworld sumber kayu cuma ada di mine shaft ini. Kalau di atas, suhunya terlalu ekstrim. Pohon pun gak sanggup untuk tumbuh di dunia ini. Dengan semangat, aku pun mengambil kayu-kayu yang ada di sini. Membuat crafting table dan stick. Lalu aku membuat kapak. Setelah itu, aku lanjutkan pencarian kayuku. Dan di sini aku baru tahu kalau pakai pickaxe kayu itu bisa ngambil batu depth slate. Tahu gitu aku mining batu dulu tadi. Aku membuang semua peralatan kayuku, lalu membuat yang baru dengan batu. Dan untuk pertahanan, aku membuat satu buah shield. Setelah semuanya siap, barulah aku keliling di main shaft itu. Ada diamond cuy, tapi belum punya iron. Tinggalin dulu lah. Nah ini nih ironnya. Tapi dijagain sama satu spider. Takut amat sama spider. Sebiji doang. Menelusuri lebih dalam, aku menemukan spider spawner. Aku hancurkan spider spawnernya. Lalu aku ambil semua jaring laba-labanya, karena lumayan bisa dibikin kasur. Gak jauh dari situ, aku nemuin dua chest yang bersebelahan. Kalau kalian salvok sama darahku, itu tadi aku habis dikeroyok zombie. Tapi untungnya aku jago, jadi gak mati. Di salah satu chest, aku berhasil nemuin enchanted golden apple. Langsung aja aku makan untuk memulihkan darahku yang hilang. Di chest satunya, aku nemuin golden apple dan beberapa biji beetroot. Lumayan untuk ditanam di atas nanti. Menyala bangku. Menyala badanku. Menyala. Aku lanjutin dengan mining iron. Aku bakar semua iron yang aku dapat, lalu membuat pickaxe iron supaya nanti aku bisa mengambil diamond. Setelah itu, aku mengambil item-item penting yang ada di mine shaft ini. Setelah merasa nggak ada yang bisa dilooting lagi, aku pun naik ke atas. Tapi karena di atas sudah malam, jadi aku balik lagi ke bawah, membuat sebuah kasur, dan akhirnya aku bisa tidur di dunia yang dingin ini. Besok paginya, aku disambut oleh matahari. Wih, kebakar dia. Lah. Tolong. Ini semua adalah hasil jarahanku selama aku di bawah. Aku bakar semua ironnya. Lalu aku gak sengaja nemuin wandering trader yang ngejual akasia sapling. Tapi sayangnya di sini aku belum punya emerald. Jadi aku sembeli aja lamanya supaya dapat tali. Aman kan, Pak? Oh ya udah, minta maaf. Hari udah menjelang malam, tapi orang yang aku bakar belum matang juga. Jadi aku mutusin buat tidur dulu. Besok paginya, orang yang aku bakar udah matang semua. Karena udah cukup iron, jadi aku membuat armor. Mulai dari chestplate, leggings, helmet,
dan juga sepatu. Dan dengan begitu, aku udah punya full set armor iron. Walaupun cuma iron, tapi lumayan lah untuk pertahanan sementara. Setelah itu, aku melanjutkan perjalananku untuk mencari tempat yang cocok dijadikan base. Gak jauh dari situ, aku menemukan tempat yang menurutku cocok. Sebelum membuat rumah, aku menghancurkan bongkahan es yang menghalangi. Setelah luasnya cukup, aku pun langsung membuat rumahnya. Akhirnya rumahnya udah jadi. Rumah ini sifatnya sementara, nanti kedepannya bakalan aku upgrade. Oh iya, di sini aku juga buat lahan pertanian, karena sumber makanan aku tuh belum ada, jadi aku buatlah pertanian ini. Dan setelah 7 hari, akhirnya aku bisa memakan makanan yang layak. Ya, walaupun ini cuma beetroot, tapi lumayan untuk mengisi perut yang kosong. Setelah kenyang memakan beetroot, aku pun pergi tidur. Besok paginya, karena aku pengen pergi ke Nether, jadi aku membuat satu buah pickaxe diamond untuk mengambil obsidian. Setelah itu, aku mining ke bawah untuk mencari sumber lava. Dan untungnya di sebelah galianku itu ada sumber lava. Langsung aja aku taruh air di situ. Lalu aku mining obsidiannya. Aku rasa 12 obsidian udah cukup. Setelah selesai, aku pun naik ke atas. Di hari ke-9, di sini aku langsung aja ngebuat portal nethernya. Setelah jadi, aku nyalain portalnya. Dan sebelum masuk, aku ngebuat sepatu gold supaya nggak dikejar babi. Setelah itu, tanpa pikir panjang, aku pun langsung masuk ke portalnya. Aku cukup sial karena spawn di biome Southern Valley. Tapi kesialan itu hanya sementara, karena di seberang aku ngeliat pohon merah. Sebelum menjelajah, aku catat dulu koordinat portalku, lalu nyamperin biome Crimson Forest. Sini dulu babi, gua jadi babi panggang sini. Wih, bisa ngelak dia. Aduh, sakit banget deh gila. Kagak mati-mati jer nih babi. Nah, mati lu. Ada lagi dong. Niat banget cok nih babi anjir. Sampai sekarang gua dibikin. Mati lu babi. Mati lu babi. Mati lu babi. Susah banget cok dibunuh anjir. Emang babi. Setelah capek berurusan sama babi, aku pun nyamperin biome Crimson Forest-nya. Lalu ngambilin kayu yang ada di situ. Ini semua adalah kayu yang aku ambil selama 1 harian penuh. Sebelum pulang, karena aku ngeliat tumpukan bone meal, jadi sekalian aja aku ambil. Setelah merasa cukup, aku pun langsung pulang. Sesampainya di rumah, entah kenapa cuacanya makin memburuk. Mungkin ini adalah sebuah peringatan kalau aku nggak boleh main-main di dunia ini. Mengingat kalau tempat ini dihancurkan oleh Raja Monster. Besok paginya, aku pun kepikiran kalau aku mau ngebuat peradaban di tempat ini. Tapi gimana rencananya? Jadi gini, untuk yang pertama, aku bakal ngebuat mob farm. Kenapa? Karena ada kemungkinan di mob farm itu muncul zombie villager. Setelah itu, aku bakal ngebuat potion untuk nyembuhin villagernya agar menjadi villager biasa lagi. Cukup simple sebenarnya, tapi prosesnya itu yang bikin lama. Oh iya, di sini aku ada ngebuat stone generator, tapi hasil replay mode-nya hilang, jadi nggak bisa aku tunjukin prosesnya. Dan setelah itu, aku pun AFK mengambil batu. Emang creeper anjing cuk, bangsa. Hancur bangsa dibuat, aduh. Creeper kontol. Ini semua adalah batu yang berhasil aku kumpulkan. Untuk ngebuat mob farmnya, aku bakal ngejauh dari rumahku. Karena bentukan dari mob farm itu sangat tidak estetik, jadi nggak cocok dibuat di dekat rumah. Aku bakal ngebuat mob farmnya di sini, supaya nggak terlalu jauh dari rumah. Aku pun ngebuat pilar setinggi 128 blok. Setelah mencapai ketinggian yang diinginkan, aku pun ngebuat platform baru. Setelah itu barulah aku mulai ngebuat mob farmnya.
Di tengah pembuatan mob farmnya, aku kehabisan batu. Jadi aku pergi ke bawah untuk mining batu lagi. Dan kalian lihat ini apa? Ini adalah sebuah kebodohanku. Aku nggak sengaja ngebuat furnace sebanyak ini. Jadi batu yang aku mining banyak itu terbuang sia-sia. Ya beginilah kalau aku main gak fokus. Banyak kejadian bodoh yang terjadi. Aduh, ini kenapa rame banget sih? Lupa aku kasih torch, kocak. Aduh. Wah, rame banget gila. Turun dulu. Coba naik lagi. Aduh, masih ada dong. Ah, meledak loh. Ini harus ditutup dulu sih mob farmnya. Aduh, skeleton tai. Dan yap, aku mati. Ya maafin aku guys, sebenarnya rencananya aku nggak mau mati di world ini supaya memperbagus storynya. Tapi ya gitu, aku selalu membuat kesalahan sampai-sampai kesalahan itu membunuhku. Tapi ya mau gimana lagi, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Setelah memperbaiki mob farmnya, aku pun menaruh torch di sekitar situ. Setelah itu barulah aku bisa nyantai farming XP. Belum lama aku farming XP, tiba-tiba aku langsung nemuin zombie villagernya. Tapi tiba-tiba, aduh cok, zombie villager gua tai. Aduh, kenapa di sini selalu sial sih? Ah, tai lah. Yap, kesialanku masih aja berlanjut. Padahal niatku tuh baik. Tapi ya udahlah, bisa dicari lagi. Setelah 5 harian AFK, di sini aku kasih tahu aja item penting yang aku dapatkan. Aku berhasil mendapatkan kentang, wortel, dan gula. Gula ini berguna untuk membuat potion nanti. Oh iya, aku juga berhasil mendapatkan ayam. Dan yang paling penting, aku berhasil mendapatkan 2 zombie villager sekaligus. Supaya villagernya nggak hilang, di sini aku kasih nama aja. Tapi karena bingung mau nyari nama apa, jadi aku ambil dari subscriber aja. Untuk yang pertama, aku kasih nama dia Pandi. Ya, walaupun di sini dia ngetik namaku salah, kenapa nggak Ruiko aja sekalian? Tapi nggak apa-apa, karena udah subscribe, jadi aku maafin. Untuk yang kedua, aku kasih nama dia Rafael, karena dia subscriber lamaku. Tanpa pikir panjang, aku langsung berikan nama itu kepada calon villagerku nanti. Kalian mau juga? Tentu bisa. Syaratnya kalian tinggal subscribe aja channel ini. Lalu komen aja serandom mungkin. Komenan yang paling random bakal aku pilih di video selanjutnya. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu kalau aku udah punya akun Instagram. Nantinya di Instagram itu aku bakalan upload top 3 komen random kalian. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan subscribe channel ini dan follow akun Instagramku. Oke, cukup promosinya. Lanjut ke videonya. Selanjutnya, aku bakal ngebuat lahan pertanian baru. Karena lahan pertanianku sebelumnya itu kecil banget. Tapi seperti biasa, aku menghancurkan bongkahan es yang menghalangi dulu. Lalu aku menghancurkan lahan pertanian lamaku. Setelah itu barulah aku membuat pertanian baruku. Setelah jadi, aku pun langsung menanam wortelnya, lalu langsung aku beri bone meal. Aku tanam lagi wortelnya, beri bone meal lagi, dan dipanen lagi. Cara ini bakal aku ulangi terus sampai lahannya penuh. Oh iya, aku juga buat mekanisme supaya panennya cepet. Dan akhirnya, lahan pertanianku udah sepenuhnya jadi. Walaupun burik, tapi tenang aja, kedepannya bakalan aku upgrade kok. Untuk selanjutnya, aku bakalan nyembuhin zombie villagerku. Tapi untuk membuat potion, kita membutuhkan brewing stand. Dan brewing stand dibuat menggunakan blaze rod. Tapi karena sekarang aku belum punya blaze rod, jadi aku bakalan pergi ke nether. Tentunya untuk mencari nether fortress. Jadi setelah mempersiapkan diri, aku pun langsung masuk ke portal nethernya. Dan aku pun langsung berjalan-jalan untuk mencari nether fortress. Untungnya di tempat aku nyari kayu kemarin, itu ada sebuah nether fortress. Langsung aja aku samperin. Dan waktu aku masuk, aku langsung disambut oleh satu chest. Tapi ternyata isinya ampas. Baru mau ngejelajah, tiba-tiba aku nemuin satu chest lagi. Tapi sama aja, isinya ampas juga. Gak jauh dari situ, aku nemuin tanaman netherwort. Yang dimana ini juga penting untuk membuat potion nantinya. Dan karena penting, aku pun mengambilnya. Setelah itu barulah aku pergi menjelajah untuk mencari blaze spawner. Tapi setelah itu, tebak apa yang terjadi? A. Aku mati. B. Aku mati. Atau C. Aku mati. Dan yap, aku berhasil selamat. Enggak, aku beneran mati di sini. Ya, kalian bisa lihat sendiri XP ku. Yang tadinya 50, sekarang sisa segini doang. Dan kalau kalian bertanya kenapa aku mati, ya pokoknya gitulah. Males aku ceritain. Karena sekarang aku belum butuh bakat blaze rod, jadi aku ambil 2 aja. Oh iya, satu lagi, item yang penting untuk menyembuhkan zombie villager, yaitu adalah jamur. Setelah mendapatkan semua item yang aku butuhkan, aku pun langsung pulang.
Sesampainya di rumah, aku ambil dulu gula yang aku simpan di chest, lalu langsung pergi ke mob farmnya. Sesampainya di mob farm, aku langsung membuat satu buah brewing stand. Tak lupa juga dengan fermented spider eye-nya. Setelah itu barulah aku membuat potionnya. Karena golden apple ku cuma satu, jadi aku nyembuhin si Pandi dulu. Dan gak lama setelah itu, akhirnya si Pandi udah sembuh. Aku nyembuhin Pandi duluan bukan tanpa alasan, tapi supaya aku bisa membeli apple di Pandi. Tapi karena si Pandi minta kentang, jadi aku bertani dulu. Setelah bertani, aku pun langsung menjual semua kentangku ke Pandi. Sampai pada akhirnya, dia ngejual apple. Aku buat sebuah golden apple, lalu langsung menyembuhkan Raphael. Dan di sini lagi-lagi aku membuat kebodohan. Kalian lihatlah ini. Untuk apa lah anjir apple sebanyak ini? Ya sekarang aku malas jelasin lagi, udah terlalu sering beginian. Back aja lah video ini ke 10 detik yang lalu. Tahu nanti kalian. Akhirnya Raphael juga ada sembuh. Kali ini aku memperkerjakan dia sebagai Fletcher supaya ada sumber emeraldku. Aku buat sebagian kayuku menjadi stick, lalu menjualnya ke Raphael. Waktu aku di rumah, aku nggak sengaja ngeliat Wandering Trader. Udah lama nih nggak liat beginian. Semoga aja dia jual sapling. Pak, beli sapling pak. Jir, 2 sapling dong yang dijual. Beli yang 10 saja lah. Kayu jungle jelek soalnya. Dengan semangat, aku langsung menanam semua sapling itu. Tapi anehnya, di sini pohonnya nggak mau tumbuh. Padahal udah aku kasih banyak bone meal. Tapi untungnya saat aku tanam satu, pohonnya berhasil tumbuh. Dan akhirnya, aku bisa menambahkan tanda-tanda kehidupan di dunia ini. 2 hari kemudian, aku menemukan satu calon villager baru lagi. Aku keluarkan dia dengan sangat hati-hati, lalu langsung aku sembuhkan. Kali ini, aku mempekerjakan dia sebagai armorer, karena aku pengen punya armor diamond. Di sini, hasil recordnya malah nggak bisa dipakai. Tapi intinya, aku berhasil menaikkan dia ke level master. Dan aku pun langsung membeli semua armor diamond yang dia jual. Akhirnya di hari ke-41, aku udah full set armor diamond. Untuk selanjutnya, aku bakalan mengenchant semua armor diamondku ini. Tapi untuk mengenchant suatu item, kita membutuhkan enchanting table dan bookshelf. Dan bookshelf dibuat menggunakan kayu dan buku. Tapi karena di sini aku nggak bisa membuat buku, jadi satu-satunya jalan yaitu adalah ke Stronghold. Karena di Stronghold menyediakan sebuah perpustakaan. Jadi setelah itu, aku pun pergi ke Nether untuk mencari item yang aku butuhkan. Untuk yang pertama, aku membutuhkan Blast Rod. Jadi sekalian aja lah aku balas dendam ke mereka. Aduh babi. Aduh babi. Weh, beneran babi dong. Lari, ada babi. Ngejar cok babinya. Babi cok dikejar gua. Aku rasa 22 Blast Rod udah cukup. Karena udah gak berguna lagi, jadi aku hancurin aja lah Blast Spawnernya. Sini lu jabingan. Sini lu goblok. Nah, mampus mati lu. Ya, mati lu, mampus. Mampus. Karena persediaan kayu di rumah udah mulai meripis, jadi aku nyari kayu dulu sebentar. Saat aku mau buat kapak lagi, aku malah gak ada bawa iron ataupun batu. Jadi aku pulanglah dulu. Sesampainya di rumah, ternyata udah malam. Jadi aku tidur dulu. Keesokan harinya, karena aku nggak punya iron, jadi aku ambilin batu aja. Setelah cukup, aku pun langsung balik lagi ke Nether. Lalu memulai perjalananku untuk mencari biome Warped Forest. Akhirnya dapet juga. Lama banget lo nyarinya. Sesampainya di situ, aku pun langsung farming mata Enderman-nya. Ini Enderman ngapain coba? Ah, jatuh loh. Jatuh lagi dong. Kesini dia. Lah, mati kocak. Dongo banget goblok. Aku berhasil mendapatkan 17 Ender Pearl. Sebelum pulang, aku ngambilin kayu hijaunya dulu. Dan ini semua adalah hasil kayu yang berhasil aku kumpulkan. Setelah itu aku pun langsung pulang. Enggak deng, aku nyari kayu lagi. Ya hitung-hitung tambahan stok kayu lah. Dan ini semua adalah hasil kayu yang berhasil aku kumpulkan. Setelah itu baru benar-benar aku pulang. Misi bang. Misi ya bang, melewat. Kok kayak deja vu banget ya? Misi bang, melewat.
kepencet. Oh tidak, dia jatuh. No. Ya sengaja sih sebetulnya, dia ngasih barang butter nggak bagus. Oh, biarin aja lah, kasihan. Sesampainya di rumah, lagi-lagi cuacanya memburuk. Ya seperti biasa, aku tidur dulu. Keesokan paginya, aku langsung merapikan barang-barangku. Setelah itu, karena gak sabar, aku langsung mengcrafting Eye of Endernya. Aku coba satu dan ternyata berfungsi dengan baik. Sebelum pergi ke Stronghold, karena stok makananku udah mulai menipis, jadi aku masak kentang dulu. Setelah itu, langsung aja aku mulai perjalananku. Akhirnya setelah perjalanan panjang, mata endernya mengarah ke bawah. Langsung aja aku menggali ke bawah, sampai akhirnya menemukan perpustakaannya. Aku looting dulu isi chest yang ada di sini, lalu ngambilin dikit bukunya. Ya ini nggak dikit sih, ini semuanya. Setelah itu, aku lanjut menjelajah strongholdnya. Sampai pada akhirnya, aku menemukan perpustakaan kedua. Tapi kali ini aku nggak ambilin bukunya, aku cuma looting isi chestnya aja. Gak jauh dari situ, aku malah nemuin portal ke the end. Aku pun nyalain portal itu. Goblok, apa itu? Wih, untung aja gak masuk ke portal. Mati lu. Ya untuk sekarang aku gak mau masuk dulu, karena sekarang aku belum siap. Tapi tenang aja lah, pasti ku kalahin kok itu naga. Karena udah gak ada apa-apa lagi, jadi aku naik untuk pulang. Tapi karena aku lihat cave segede ini, jadi aku gak jadi pulang. Aku ambilin dulu ore yang ada di situ. Dan ini semua adalah hasil ore yang berhasil aku dapatkan. Setelah itu, aku pun langsung pulang. Dan ini semua adalah hasil item yang berhasil aku dapatkan. Karena udah malam, jadi aku tidur dulu. Besok paginya, aku membakar semua ore yang aku dapatkan. Lalu buku yang aku ambil kemarin, langsung aku jadikan bookshelf. Pas mau ngebuat enchanting table-nya, aku malah lupa kalau aku tuh nggak punya diamond sama sekali. Jadi... aku pun langsung ngebuat enchanting table-nya. Aku buat tempat enchanting sederhana. Dan aku pun langsung coba enchant diamond pickaxe ku. Wanjir, langsung hoki dong. Aku pun langsung mendisenchant semua armor yang aku pakai. Aku coba enchant dulu celanaku. Dan hasilnya lumayan lah. Karena XP-nya habis, aku pun farming XP dulu. Aku enchant armorku lagi, farming XP lagi, dan enchant armor lagi. Cara ini bakal aku ulangi terus sampai semua armorku terenchant dengan bagus. 2 hari pun berlalu, dan ini semua adalah armor dan tools yang berhasil aku enchant. Ya kalian lihat aja lah sendiri, aku malas jelasin satu persatu. Aku pun menggabungkan armor yang double, supaya enchantnya makin overpower. Dan ini semua adalah hasil akhir dari armor dan tools yang udah aku enchant. Ya untuk sekarang menurutku ini udah OP banget lah. Karena capek habis enchanting semua item, aku pun lanjut tidur. Keesokan paginya, karena ngelihat portalku yang sangat amat tidak estetik ini, aku pun berpikiran untuk merenovasinya. Karena obsidiannya kurang, jadi aku menggali ke bawah, lalu mining obsidiannya. Setelah selesai, aku pun naik ke atas. Untuk tempat pembuatan portal barunya, aku bakal ngebuat di tempat stun generatorku kemarin. Jadi aku harus menghancurkan stun generatornya dulu. Lalu aku memperluas tempatnya. Setelah itu barulah aku memulai pembuatan portalnya. Dan ini dia hasil portal yang udah aku buat. Ya ini belum sepenuhnya jadi sih, nanti bakalan aku renov lagi. Untuk selanjutnya, kalian lihat ini. Yap, selanjutnya aku bakalan ngerenov rumahku. Tapi sebelum itu, karena aku pengen buat rumahnya lebar, jadi aku memperluas tempatnya dulu. Tak lupa juga, aku menghancurkan rumah lamanya. Setelah tempatnya udah cocok, aku pun langsung mulai ngebuat rumahnya. Dan di sini sih rencananya aku mau pakai replay mode, tapi kalian tahu apa?
Yap, kejadiannya sama seperti 100 hari di Only sebelumnya. Gak tau kenapa dah, setiap ngebuat rumah, replay mode pasti nggak bisa dipakai. Jadi aku mohon ke kalian untuk pencet tombol subscribe-nya, agar nantinya aku bisa upgrade PC ku ini. Untuk bagian dalam rumahnya simpel aja sih, cuman ada beberapa furnace dan tempat penyimpanan. Untuk bagian atasnya, aku tambahin sedikit lukisan, supaya nggak polos-polos banget. Dan tempat tidurnya, sengaja aku bikin ke bawah, supaya menambah kehangatan saat tidur. Saking sibuknya ngurusin rumah, aku sampai lupa ngecek keadaan villager-villagerku. Dan kalian tahu apa yang terjadi kepada villagerku? Kemana semua ini villager? Itu ada suaranya. Lah, ini Rafael. Weh, ngapain lo di sini kocak? Mau mati? Yang lain mana dong? Oh, jatuh nih. Waduh, mati semua dong. Wah, anjir nih orang, mau mati beneran kah? Biarin aja lah. Untungnya di sini aku udah nyiapin 2 pengganti barunya. Ngelihat keadaan villagerku yang kayak gitu, mungkin kedepannya bakalan aku buatin mereka rumah. Tapi karena di sini kayu merahku udah habis, jadi aku bakalan nyari kayu merah dulu. Ini babi rame banget di sini, ngapain coba? Sini maju lu satu-satu. Lama banget jir matinya. Nah, lumayan nih daging babi. Ini lagi babi bawa panah ngapain jir? Udahlah, mending cari kayu. Setelah semua bahannya terkumpul, aku pun langsung mulai ngebuat rumahnya. Setelah 14 hari, akhirnya rumahnya udah jadi. Proses pengerjaannya tuh lama banget, karena tadi aku sempat ganti-ganti atap supaya cocok dengan bawahnya. Walaupun udah begitu, ini hasilnya jauh dari kata bagus sih. Tapi ya udahlah, untuk villager doang kok. Waktu mau mindahin villagernya, aku malah kedatangan tamu tidak diundang. Ada pula villager di tempat ginian ya. Maju dah lu, sini satu-satu. Untuk yang bawa bendera, sengaja nggak aku bunuh, karena untuk sekarang, aku malas nyari keributan. Jadi aku kubur aja dia hidup-hidup. Untuk jalan mengantar villagernya, aku bakalan ngebuat jembatan 1 blok mengarah ke mob farmku. Sebelum mindahin villagernya, lebih baik aku sembuhkan mereka dulu. Ini orang emang udah bosan hidup dah kayaknya. Lu ngapain kocak di situ? Sini lewat sini. Nah, pinter. Tumben nurut. Damn. Aku ngelakuin kesalahan lagi, yang dimana aku lupa misahin kedua villager tadi. Jadi ya gitu, satunya selamat, satunya mati. Jadi aku pun ngebunuh bocil ini. Oh tapi bohong, akhirnya bocilnya udah selamat. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung mindahin mereka ke rumah barunya. Sip, 1 udah siap. Lanjut yang kedua. Sip, sekarang kalian tinggal di sini. Lah, kalian mau kemana, kocak? Ini rumahnya loh. Woi, mau kemana? Mau kemana, woi? Rafael. Wah, nggak jelas, cuk. Ini mau ngapain? Jangan kerja di sini, di sana kerjanya. Ini Rafael ngapain dah? Balik rumah, woi. Ngapain, cok, sampai kesini jauh, goblok. Wah, nggak jelas sih emang. Aku udah cukup sabar banget sih ini. Sampai kesini ngapain coba? Kalau emang itu mau, maaf lah. Bukan aku yang mau ya, tapi dia yang maksa. Untungnya villager satunya itu nurut, jadi dia mau tinggal di rumah barunya. Tapi belum ada 1 harian, dia malah keluar dari rumahnya. Bahkan, keluarnya tuh lebih jauh daripada Rafael. Jadi kalian tahu lah kelanjutannya seperti apa. Ada apa ini? Kenapa aku ada di sini lagi? Aku memerintahkan kau untuk membuat peradaban di sini. Namun, kenapa kamu malah membunuh mereka? Maafkan aku
Aku sebenarnya sudah. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Lakukan tugasmu, atau kau akan tahu akibatnya. Karena udah diomelin sama orang yang aku nggak tahu itu siapa, jadi kalian tahulah apa yang aku lakukan selanjutnya. Aku ngebuat kandang ayam. Ya, ayam kan termasuk makhluk hidup, jadi itu membuat peradaban kan? Iya kan? Setelah kandangnya selesai, aku langsung mindahin ayamnya. Nah, sekarang kalian tinggal di sini buat keturunan. Anjay, langsung lahir coy anaknya. Jujur aja, ngurusin ayam gini lebih menyenangkan daripada ngurusin villager. Walaupun tidak menyenangkan, tapi tetap harus aku lakuin. Aku bakalan AFK lagi di sini untuk mencari zombie villagernya. Sip, dapat satu. Dan ini yang kedua. Keesokan paginya, mereka pun udah sembuh. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung mindahin mereka satu persatu. Belajar dari kesalahan, aku mengganti pintunya menjadi pintu besi, supaya villagernya nggak bisa keluar. Tapi tenang aja, ini cuma sementara kok. Setelah capek ngurusin villager, aku pun langsung tidur. Besok paginya, karena aku gabut, jadi aku bakal mempercantik desaku dulu. Aku bakalan ngebuat jalan setapak di setiap struktur yang aku buat. Tapi seperti biasa, hasil recordnya tuh rusak, jadi aku tunjukin aja lah hasilnya. Jadi di sini jalannya aku beri sedikit tekstur, supaya nggak polos-polos banget. Dan juga aku menambahkan beberapa dedaunan, ya karena aku udah muak ngeliatin es terus. Sudah cukup membuang-buang waktunya. Untuk sekarang, aku bakalan ngebunuh monster yang menghancurkan tempat ini. Tapi sebelum itu, aku harus mempersiapkan diri dulu. Mulai dari memperbaiki armor, dan membuat potion. Dan ini semua adalah item yang akan membantuku untuk melawan naga nanti. Setelah itu, aku pun langsung tidur. Besok paginya, sebelum aku berangkat melawan naga, aku berpamitan dulu kepada villager-villagerku. Dih, si Tai malah kawin, cok. Ya, mandul kocak. Setelah berpamitan, aku pun langsung berangkat ke strongholdnya. Karena sebelumnya aku udah pernah kesini, jadi gampang bagiku untuk menemukannya. Sebelum masuk ke portalnya, rencananya aku membuat portal ke Nether sih, tapi... Yah, goblok, kepencet lompat, cok. Aduh. Wah, belum siap aku. Waduh, gimana dong? Oh, maju aja lah. Tanpa mempersiapkan diri, aku tiba-tiba masuk ke portal di end-nya. Jadi ya langsung aja aku lawan. Sip, pakai shield dulu biar nggak diserang Enderman. Sama minum potionnya juga. Oke, yang pertama kita harus ngancurin 10 end kristalnya. Ini yang pertama. Nice, one shot. Kedua. Wih, kena loh. Yang ketiga itu BTW. Itu keempat. Kelima. Keenam. MLG dulu coba. Nice. Ketujuh. 3 lagi yuk. Ini ke-8. Itu yang ke-9. Nah itu satu lagi. Aduh nggak kena. Nah sip, udah hancur semua. Sini maju loh. Ini turun aja nggak sih? Aduh goblok. Untung ada feather falling. Yah malah kabur kocak. Panahin aja lah. Wah gila, kena terus coy. Ini naga terbangnya tinggi banget coy anjing. Gak berani turun kah? Nah turun juga loh. Panahin dulu. Sip, maju dari belakang.
Alah monyet, cepet banget cok kaburnya. Wah udahlah, panahin aja lah. Wah akhirnya mati juga cok. Pegel banget cok, gila. Lama loh dia matinya. Setelah naganya kalah, aku pun mengambil puing-puing XP-nya. Tak lupa juga dengan telur naganya. Seperti biasa, setelah mengalahkan naga, aku bakalan nyari Elytra. Jadi aku masuk ke portal End Gateway-nya. Sebelum menjelajah, aku catat dulu koordinat portalnya. Lalu mulai berkelana untuk mencari NCT. Gak jauh dari situ, aku malah nemuin portal End Gateway. Aku kira di DN ini cuma ada satu portal End Gateway, tapi ternyata ada lagi. Jalan sedikit dari portal tadi, aku langsung nemuin NCT-nya. Tapi sayangnya, di sini nggak ada kapalnya. Jadi aku masuk ke NCT-nya, cuma ngambilin chest-nya aja. Keluar dari situ, kalian lihat apa yang aku temuin. Wih, deket banget nih jir. Di situ kapal, di sini NCT. Anjay, langsung dapet coy, OTW. Wah gila, ini hoki banget sih anjir. Kalian lihat nih, di situ ada NCT, di situ ada lagi. Nah, di sini ada lagi. Dan di dekatnya itu ada portalnya. Wah gila, ini hoki banget sih gila. OTW looting coy. Jujur aja, ini pertama kalinya bagiku. Dan aku yakin, pasti kalian gak pernah lihat hal beginian. Aku langsung masuk ke kapalnya, looting isi chestnya, lalu mengambil Elytranya. Dan ini adalah Elytra pertamaku di dunia ini. Setelah itu, aku langsung nyamperin NCT satunya. Aku looting isi chestnya, lalu mengambil Elytranya. Karena ngerasa udah puas, jadi aku langsung pulang. Aduh, gak masuk. Coba lagi. Aduh. Oh, bisa deng. Akhirnya tamat juga nih game. Udah berapa kali aku namatin game ini anjir. Sesampainya di rumah, aku pun langsung tidur. Keesokan paginya, aku pun langsung merapikan barang-barangku. Lalu untuk Elytra satunya, karena nggak dipakai, jadi aku pajang aja di dekat kamar. Setelah itu, aku langsung menyapa warga desaku. Sejak kapan pula di sini ada Iron Golem? Oh iya, villagerku gimana? Halo pak, apa kaps? Karena masih ada sisa 5 hari, jadi kedepannya aku bakalan membuat lahan pertanian baru. Karena sebelumnya lahan pertanian itu aku hancurin untuk membuat kandang ayam ini. Untuk tempatnya, aku bakalan ngebuat persis di depan rumahku. Tapi seperti biasa, sebelum membuat bangunan, aku harus menghancurkan esnya dulu. Seperti inilah tempatnya setelah aku hancurin sebagian esnya. Setelah itu, aku juga memperluas tempat tanahnya. Dan seperti inilah tempatnya setelah aku cover menggunakan dirt. Lanjut aku taruhin air di sekitarnya. Aku juga cangkulin tanahnya. Dan ini dia penampakan tempatnya setelah aku cangkulin. Bagian tengahnya sengaja nggak aku cangkul karena bakalan aku buat jalan setapak. Dan ini dia penampakan kebunnya setelah aku beri jalan setapak. Terakhir tinggal aku tanam aja bibitnya. Aku berikan mereka bone meal, aku panen, tanam lagi, sampai akhirnya lahannya penuh. Untuk yang di sebelahnya, aku bakalan tanamin kentang. Seperti biasa, aku tanam, beri bone meal, tanam lagi, beri bone meal lagi, dan panen lagi. Akhirnya semuanya udah selesai, dan beginilah penampakannya. Untuk yang di sebelah kiri, itu full aku tanam wortel semua. Sementara yang di sebelah kanan, itu aku tanamnya campur. Jadi udah lengkap lah semua. Di hari terakhir, untuk menghabiskan waktu, aku membuat jalan setapak mengarah ke kebunku. Dan untuk yang terakhir, aku bakal ngebuat penerangan di sekitar sini. Dan akhirnya, seluruh project ini sudah selesai. Ya menurutku hasil kebunnya ini lumayan lah. Nggak bagus-bagus banget, tapi udah lumayan. Karena ini udah hari terakhir, jadi aku hancurin kasurku yang di rumah. Dan aku pun tidur di sebelah villagerku. Keesokan paginya, aku pun terbangun di hari ke-100. Dan di sini juga, aku udah berhasil membuat peradaban di dunia yang hampa ini. Coba aja kalau di awal tadi, aku gak berani masuk ke gua itu. Mungkin kisah ini gak bakalan berlanjut. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah, hidup itu soal pilihan, dan setiap pilihan pasti punya resikonya. Jangan takut mengambil keputusan, karena diam di tempat justru lebih berbahaya. Berani memilih berarti berani maju. Aku Reito pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.